Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku, Moana Kitchen. Di video kali ini aku mau bikin kue talam yang rasanya enak, manis, dan gurih. Penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk langsung aja tonton videonya. Langkah pertama, siapkan bahan-bahan A, terdiri dari 1 butir telur, tambahkan 100 gram gula pasir. Kita aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut ya. Kalau mau lebih cepat bisa di blender ataupun di mixer ya. Ya, setelah gulanya larut, di sini saya akan tambahkan dengan 110 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya sudah saya ayak terlebih dahulu. Aduk hingga tercampur rata dan jangan lupa tambahkan juga dengan 200 ml santan. Untuk santannya di sini saya menggunakan santan yang kental supaya kue talamnya tuh rasanya gurih dan makin enak ya. Tapi kalau mau buat ide jualan sesuaikan saja dengan harga di tempat kalian ya. Kemudian saya aduk hingga semuanya tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Jika sudah tidak ada tepung yang bergerindil, saya sisihkan terlebih dahulu. Saya akan siapkan bahan B-nya. Siapkan panci, masukkan 2 sendok makan tepung maizena, 150 ml santan kekentalan sedang, 50 ml jus pandan. Untuk jus pandan ini saya menggunakan 5 lembar daun pandan yang saya blender dengan santan ya. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, mau kita masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai mengental seperti ini. Setelah mengental, langsung kita masukkan ke dalam adonan A yang tadi sudah dibikin. Masukkan semuanya sambil terus diaduk sampai kedua adonan ini tuh tercampur merata. Ya, di skip saja. Setelah tercampur rata seperti ini, mau saya saring supaya adonannya tuh benar-benar halus dan licin ya. Ya, di skip saja. Setelah selesai saya saring, saya akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan membuat adonan C-nya atau flas santannya ya. Untuk bahan-bahannya ini tuh gampang banget. Langkah pertama, siapkan panci, masukkan 2 sendok makan tepung terigu, setengah sendok makan gula pasir, 3/4 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur rata, kita masukkan 400 ml santan. Untuk santannya ini harus benar-benar kental ya, supaya flas santannya tuh rasanya gurih dan enak banget. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita akan masak menggunakan api yang kecil. Dimasak sambil terus diaduk sampai mengental seperti ini. Jika sudah mengental seperti ini, saya matikan api kompornya. Kemudian flas santannya ini mau saya masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Jika tidak punya, bisa dimasukkan ke dalam botol kecap ya. Kemudian adonan santannya atau flas santannya saya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan cetakan kue talam. Saya menggunakan cetakan kue talam diameter 5 cm. Saya olesi menggunakan minyak sayur supaya tidak lengket ya. Jika sudah diolesi dengan minyak, di sini saya akan tuang adonan yang berwarna hijau. Saya isi 3/4 dari cetakan saja, atau bisa setengahnya ya. Kemudian di sini bagian tengahnya saya akan kasih flas santan yang tadi sudah dibikin. Di sini mau saya bentuk seperti ini atau bisa dibentuk sesuai selera kalian, atau mau yang biasa juga bisa banget. Di tengahnya tuh cuma bulatan flas santan ya. Seperti ini kira-kira saya perlihatkan.
Untuk yang biasa ini tuh cukup seperti ini saja. Ya, untuk yang biasa seperti ini. Ya, di skip saja. Setelah selesai, ini siap untuk kita kukus. Mohon maaf banget, kukusan yang pertama tidak tervideo. Ini yang terakhir ya. Saya mengukusnya selama 20 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih ya, supaya uap airnya tidak menetes pada kue talamnya. Ya, di skip saja. Setelah matang, ini untuk yang bentuk kelinci mau saya kasih hiasan mata dari pewarna makanan warna hitam seperti ini. Untuk ngasih pewarnanya tuh jangan banyak-banyak supaya tidak melebar ya. Sebenarnya kalau mau bikin kue talam mending yang biasa saja. Daripada yang bentuk kelinci ini kita harus menghias dan waktunya tuh makin lama ya. Ini karena mau dimakan sendiri jadi suka-suka saya ya menghiasnya. Karena kalau mau buat ide jualan ini tuh repot banget. Adonannya juga ada 3. Tahu ditambah lagi kalau bentuk kelinci ini masih menghias. Aduh, pokoknya repot banget, mending yang biasa aja deh. Kemudian di sini setelah selesai dihias, ini mau saya keluarkan dari dalam cetakan. Untuk mengeluarkannya di sini saya menggunakan bantuan tusuk gigi seperti ini ya. Dan ini hasilnya, kue talamnya tuh bener-bener cantik banget. Dan ini tuh lembut sekali ya tentunya. Oh ya, kalau kalian mau mengeluarkan kue talam dari dalam cetakan, ini kue talamnya harus sudah dingin supaya flas santannya tuh tidak tumpah ya. Kalau masih panas, otomatis flas santannya pasti tumpah. Ya, kita kembali ke kue talamnya. Ini hasilnya benar-benar cantik banget. Walaupun hiasannya ada yang melebar, tapi nggak masalah ya. Yang penting bentuknya unyu-unyu dan lucu-lucu sekali pokoknya. Ya, di sini saya mau nyobain terlebih dahulu. Di sini mau saya belah supaya kalian bisa lihat bagian tengahnya tuh seperti apa. Tuh, flas santannya tuh jadi cuma ada di tengah seperti ini dan cantik banget. Di sini saya cobain terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya tuh enak banget, manis, gurih, lembut sekali. Kalian wajib banget coba. Buat ide usaha juga bisa banget. Di sini makan satu pasti kurang. Silakan mencoba, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau ucap saya mohon maaf.